Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Selain di Kabupaten Solo, di Dharmasraya, api juga menghanguskan 2 buah warung makanan. Mahkamah Konstitusi perintahkan KPU Sumatera Barat menggelar pemilihan suara ulang untuk anggota DPD. Hingga Satpol PP Pasaman Barat dipra-peradilankan. Kami sampaikan dalam Padang Sepekan. Tujuh dari 8 tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan alat praktik SMK ditahan jaksa. Mereka terdiri dari 4 ASN di Pemprov Sumbar, serta 3 orang rekanan. Sedangkan seorang tersangka lagi yang telah 2 kali tidak memenuhi panggilan jaksa, yang merupakan direktur dari rekanan, akan dipanggil paksa. 4 tersangka merupakan ASN di lingkungan Pemprov Sumbar, diantaranya sebagai kuasa pengguna anggaran, PPTK, guru di SMK Negeri 1 Padang, dan Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Pemprov Sumbar. Kasus terjadi pada 2021 lalu, terkait pengadaan peralatan praktik untuk SMK di Sumbar, dengan pagu anggaran 18 miliar rupiah. Sedangkan anggaran yang di-markup mencapai 5,5 miliar rupiah. Masa tanggap darurat di Agam berakhir. Pemerintah setempat menetapkan masa transisi dari kondisi darurat ke pemulihan dan mulai diberlakukan sejak tanggal 9 Juni 2024. Masa transisi akan diberlakukan paling lama sampai bulan Maret 2025 atau sampai tahap rehab dan rekonstruksi darurat. Meskipun masa tanggap darurat berakhir dan beralih ke masa transisi, warga berharap pemerintah mempercepat proses normalisasi sungai. Karena saat ini masih banyak material berupa bebatuan berukuran besar yang menghambat aliran air, sehingga dapat memicu terjadinya bencana susulan. Sekumpulan aktivis hak asasi manusia dan aktivis perempuan yang tergabung dalam Jaringan Pembela HAM Sumatera Barat berorasi di depan Pengadilan Negeri Padang. Mereka menuntut agar Ketua Pengadilan Negeri Padang tidak memberikan persidangan serta Komisi Yudisial menjatuhkan sanksi kepada oknum hakim pengancam itu. Pengancaman terhadap 2 aktivis perempuan terjadi seminggu lalu. Usai menghadiri persidangan, secara tiba-tiba sang oknum hakim menghampiri 2 aktivis itu dan mengancamnya. Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, Syafrizal, mengatakan pihaknya akan memberikan sanksi kepada hakim yang bersangkutan, tergantung hasil pemeriksaan dari Komisi Yudisial dan Badan Pengawasan Internal. Mahkamah Konstitusi mengabulkan seluruh gugatan Irman Gusman untuk dapat ikut pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. Sidang Mahkamah Konstitusi yang dipimpin Ketuanya Suhartoyo memerintahkan kepada KPU Sumatera Barat untuk menggelar pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Sumatera Barat, paling lama selama 45 hari ke depan. Terhadap putusan ini, KPU Sumatera Barat akan menunggu petunjuk teknis lebih lanjut. Sebab hal itu terkait dengan logistik, TPS, calon anggota DPD, dan tentu saja anggaran pelaksanaan.
Meski gugatannya dikabulkan MK, namun Irman Gusman juga diperintahkan untuk menginformasikan jati dirinya, termasuk pernah dipidana dalam kasus korupsi melalui media massa. Pasca ditahannya 7 pemandu lagu beberapa waktu lalu di Nagari Parit, Pasaman Barat oleh Satpol PP, tim kuasa hukum pemilik kafe melakukan gugatan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Pasaman Barat pada Selasa siang. Menurut mereka, penyidik pegawai negeri sipil atau PPNS tidak dibenarkan menangkap dan menahan seseorang. Selain itu, 7 pemandu lagu itu ditangkap saat tidur, bukan pada saat beraktivitas memandu lagu bagi pengunjung kafe itu. Menanggapi pra-peradilan itu, Satpol PP dan Damkar Pasaman Barat akan menghadapinya. Jika pihaknya menerima panggilan dari Pengadilan Negeri Pasaman Barat, maka mereka akan memenuhinya. Ya Allah ya Tuhan. Patahnya jembatan Tandike di Padang Pariaman menyisakan kekhawatiran bagi masyarakat. Selain tak bisa dilewati mobil, pasar Tandike dan puluhan rumah yang berada di sepanjang aliran sungai juga terancam ambruk. Meski aliran sungai terlihat biasa saja, namun jika meluap, Sungai Batang Sani ini bisa meluluhlantakkan benda yang berada di sepanjang alirannya. Jembatan yang dibangun pada tahun 1980 ini, saat sekarang hanya bisa dilewati sepeda motor. Itu pun harus dilalui dengan hati-hati, karena bentang jembatan patah 2, yang disebabkan oleh pondasi penahannya amblas tergerus air. Akibatnya, mobil harus memutar dan mengambil jalan lain dengan jarak yang jauh dan waktu tempuh yang lama. Kondisi itu menjadi penghalang utama bagi pedagang di pasar Tandike, karena mereka selalu terlambat mendapatkan pasokan barang. Anehnya, meski telah 2 bulan berlalu, tidak ada tanda-tanda perbaikan dari pemerintah, baik dari Padang Pariaman maupun dinas terkait di tingkat provinsi. Dilihat tuh, udah terancam habis tuh, apalagi di bawah ini juga ada perumahan tuh. Perumahan waktu gempa tahun 2009 dulu kan banyak terjadi, banyak orang bikin rumah di sana juga terancam. Ini juga perumahan lebih dari 26 kakak nih, sebelah sini. Itu upaya yang kita lakukan selama ini apa? Insya Allah Pak, saya sudah menaikkan permohonan bantuan semenjak dari Kabupaten BPBD sampai seluruh instansi saya sudah beritahu kan. Sejak 10 tahun lalu, Sumatera Barat memang mendapatkan jatah kue porsi pembangunan yang sedikit dibanding daerah lain di negeri ini. Namun sejatinya, kondisi itu harus disikapi dengan arif oleh pemimpin di ranah Minang. Pasalnya, jika dibiarkan, maka yang akan merasakan dampaknya adalah masyarakat pada level akar rumput. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Warga Jorong Sawah Laweh, Situjuh Limonagari, 50 kota, berharap perbaikan rumah seorang warga miskin di daerah itu. Rumah kayu yang masih berlantai tanah telah ditempati seorang nenek berusia 83 tahun bersama seorang anaknya. Kondisi ini telah dialami sang nenek sejak puluhan tahun. Jika tidak segera diperbaiki, rumah itu terancam ambruk. Di rumah ini, Nurbaina tinggal bersama putranya Aswir yang berusia 64 tahun.
Mereka hidup dari hasil pekerjaan Aswir yang serabutan. Kadang-kadang menjadi buruh tani atau mengambil upah memetik kelapa. Sedangkan nenek Nurbainah tidak kuat lagi bekerja. Tubuhnya kurus dan ringkih. Tapi telinganya masih nyaring mendengar. Bahkan, ia masih lancar mengatakan jika dia takut tinggal di rumahnya. Apalagi di samping rumahnya ada pohon manggis yang sudah lapuk. Pada musim bencana seperti sekarang, Nurbainah khawatir pohon manggis itu tumbang dan menimpa rumahnya. Sementara, kondisi rumah Nurbainah sangat memprihatinkan. Atapnya sudah banyak yang bocor, sehingga harus ditambal dengan terpal plastik dan baliho bekas. Sementara dinding dan tonggak rumah reot itu banyak yang lapuk dan keropos. Sebagian dinding ditutup dengan kardus mie instan. Untuk lantai rumah masih tanah dan ditutupi dari potongan bambu yang disusun dan dilapisi karpet bekas di atasnya. Nenek Baina memang salah satu masyarakat yang berada di Dorong Sawah Lawe, termasuk masyarakat yang kurang mampu. Untuk itu kami selaku masyarakat Dorong Sawah Lawe, termasuk Jorong dan juga pemerintahan nagari, berharap untuk memperbaiki rumah Nenek Baina agar dapat ditempati secara layaknya. Kondisi dapur dan kamar sama kusamnya. Tidak ada sanitasi di rumah itu. Jauh dari kehidupan sehat sebagai hak warga negara. Sejatinya, warga di 50 kota harus prihatin dan urunan bersama-sama membuatkan Nurbainah sebuah rumah yang layak huni agar nenek renta itu bisa tenang menjalani masa tuanya. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari 50 kota. Pemirsa, demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.